Zainal yang saya hormati, Bu Afifah, kemudian juga rekan-rekan dari Human Rights Resource Center, termasuk juga saya ucapkan terima kasih kepada para undangan yang sudah bersedia hadir di dalam diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh HRRC. Ibu dan Bapak, sedianya yang akan menjadi pembahas adalah Dr. Atif Latiful Hayat, tetapi karena pada hari Minggu sore beliau mendadak harus menghadiri rapat LPDP karena beliau adalah reviewer dari LPDP. Oleh karena itu beliau menitipkan kepada saya beberapa catatan yang nanti juga dapat dimasukkan di dalam laporan kegiatan pada pagi sampai dengan siang hari ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu catatan dari Pak Atif secara ringkas. Beliau meminta maaf tidak dapat hadir pada acara ini, tapi pada dasarnya beliau sangat concern pada bidang ini karena memang di PAHAM itu ada beberapa spesialisasi kami coba banget itu, dan Pak Atif salah satu spesialisasinya selain hukum internasional, hukum HAM internasional, yaitu kebebasan beragama, karena diperkuat oleh latar belakang beliau juga gitu. Kemudian beliau mengatakan bahwa sebetulnya dilihat dari laporan yang kami terima, bahan-bahannya, isunya adalah yang berkaitan dengan relasi mayoritas minoritas, kemudian pendirian rumah ibadah, perlindungan untuk semua jenis keyakinan. Dengan demikian sebetulnya isunya bukanlah isu yang baru gitu ya. Jadi isu yang selama bertahun-tahun, terutama pada masa reformasi ini sudah seringkali kita dengar gitu ya, seperti tadi dikemukakan oleh Pak Zainal. Dan masalah pokok utama tidak beranjaknya kajian freedom of religion dari isu-isu konvensional adalah adanya semacam mental block dari human rights defender, sekaligus juga mereka berusaha memaksakan tafsir tunggal atas freedom of religion yang sepenuhnya didasarkan atas asumsi dan proposisi bahwa agama sepenuhnya merupakan masalah pribadi. Dalam pandangan Dr. Atif, hal ini jelas keliru dan tidak faktual, karena yang betul-betul merupakan hak-hak pribadi individu itu adalah keyakinannya atau kebebasan untuk meyakini sesuatu yang di dalam laporan itu dikatakan sebagai forum internum. Sedangkan manifestasi dari keyakinan menjadi tidak individual lagi karena menyangkut keyakinan orang lain. Dalam hal ini adalah forum eksternum. Dengan demikian, ketika menjadi forum eksternum itu, maka keyakinan seseorang menjadi sesuatu yang harus bernegosiasi dengan pihak lain. Kemudian Dr. Atif juga mengatakan bahwa para human rights defender itu seharusnya dapat membuka diri terhadap tafsir di luar dirinya dan tidak memonopoli tafsir freedom of religion selama ini yang sangat sekularistik. Interfaith dialogue bukan hanya forum untuk memaksakan tafsir tersebut, tetapi juga untuk mempertimbangkan pemahaman di luar dirinya. Dalam konteks Indonesia, di dalam laporan ini kita juga sudah baca bersama yang dikemukakan adalah soal Ahmadiyah, Syiah, kemudian juga kesulitan orang-orang Kristen membangun gereja, di samping juga agama-agama yang lain. Untuk Ahmadiyah dan Syiah, menurut Dr. Atif, tawarannya adalah mereka boleh saja mendeklarasikan diri sebagai agama yang terpisah dari Islam. Karena selama ini, menurut Dr. Atif, Ahmadiyah dan Syiah dianggap menyimpang dari prinsip ajaran Islam. Dan tawaran serta solusi ini harus dipertimbangkan secara serius karena cukup beralasan daripada terus-menerus memaksakan keyakinan mereka yang pasti akan mendapatkan tantangan keras dari umat Islam di Indonesia. Dalam konteks aplikasi pasal 18 ayat 3 ICCPR, solusi ini merupakan solusi yang paling rasional. Kemudian yang terakhir, Dr. Atif mengatakan untuk pendirian rumah ibadah, sebetulnya selama ini yang muncul bukanlah persoalan dalam konteks kebebasan beragama, tetapi lebih cenderung pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persyaratan administratif, yaitu dalam kaitan dengan IMB, izin mendirikan rumah ibadah. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan dan juga nanti yang akan ada di dalam slide saya,
yaitu apakah pendirian rumah ibadah itu termasuk pada hak asasi? Ataukah sebetulnya pendirian rumah ibadah itu merupakan hak yang tidak asasi? Dalam arti mengapa tidak dimasukkan sebagai hak asasi, tetapi lebih pada hak yang tidak asasi? Karena pada dasarnya rumah ibadah itu, pendirian rumah ibadah merupakan satu hak yang menunjang. Jadi bukan itu yang asasi, tetapi yang asasi itu adalah kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan. Demikian pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Dr. Atik yang nanti akan kami atau Paham akan sampaikan juga kepada pihak Unified Resource Center. Kemudian saya akan masuk pada paparan saya, ringkas saja, Ibu dan Bapak. Mungkin tidak terlalu menukik pada desentralisasi, tetapi saya ingin memberikan pemahaman-pemahaman saja, mencoba mengajak pemahaman-pemahaman. Penelitian mengenai kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu merupakan suatu penelitian yang tidak mudah dilakukan. Kita semua pasti menyadari ini. Bahkan ketika Pak Zainal juga membuat report ini merupakan satu penelitian yang sangat tidak mudah. Gitu ya. Paling tidak ini berkaitan nanti dengan isu universalisme dan partikularisme. Itu pasti. Kemudian juga penelitian ini merupakan baseline study seperti yang tadi dikemukakan oleh Bu Afifah, yang melanjutkan dari baseline study sebelumnya, yaitu mengenai supremasi hukum, kemudian juga the rule of law dan lain sebagainya. Diseminasi yang dilakukan pada pagi hari ini saya harapkan sangat dapat memberikan penyempurnaan terhadap laporan yang sudah dikerjakan oleh Unified Resource Center. Ibu dan Bapak, pemahaman mengenai hak asasi terkait dengan berbagai teori bahkan filsafat, misalnya paham hukum alam, paham positivisme dan lain sebagainya. Jadi Pak Zainal, kami ini yang di Fakultas Hukum, karena kita mempelajari HAM itu dari perspektif hukum, bukan semata-mata dari perspektif hak asasi manusianya sendiri, gitu ya. Dan HAM itu menjadi objek kajian antara lain dari berbagai teori, kemudian juga filsafat. Perbedaan-perbedaan pemahaman ini akan menimbulkan perbedaan sumber, kemudian sifat maupun cakupan hak asasi manusia. Ini yang kemudian nanti kita akan lihat mana yang asasi, mana yang tidak. Kalau misalkan bahasa hukum alam dan hak kodrati mengatakan HAM itu adalah sesuatu yang kodrati, dia diberikan oleh Tuhan sebagai gejala alam, dan ini sangat jelas terlihat dalam Declaration of Independence Amerika yang dikatakan HAM itu unalienable rights begitu. Tetapi kaum positivis mengatakan HAM itu adalah gejala hukum yang merupakan perwujudan kehendak negara. Dengan demikian, kehadiran dan eksistensi HAM itu tergantung hukum, bukan tergantung di luar hukum. Hukum merupakan sumber yang menjamin, meniadakan, atau membatasi kehadiran atau perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini saja sudah sangat memperlihatkan perbedaan persepsi itu gitu. Jadi ada yang memandang HAM itu dari hak kodrati, tapi bagi orang lain yang memandang HAM itu sebagai gejala hukum, nggak seperti itu gitu ya. Oleh karena itu selalu akan menimbulkan perdebatan yang sangat dinamis. Ini terlihat dari bagaimana kita melakukan klasifikasi hak asasi manusia. HAM generasi 1, HAM generasi 2, kemudian HAM generasi 3, dan seterusnya. Ini menunjukkan sifat dinamis hak asasi manusia. Akibatnya tidak ada satu pemahaman yang pasti mengenai sifat, hakikat, dan lingkup hak asasi itu sendiri. Inilah yang tadi dikatakan oleh Dr. Atik, tidak bisa ada tafsir tunggal terhadap hak asasi manusia. Termasuk tidak ada tafsir tunggal terhadap freedom of religion itu. Apa ruang lingkup dari freedom of religion? Jadi masing-masing pasti akan memberikan tafsir-tafsir itu. Dengan demikian akan melahirkan perbedaan pandangan mengenai misalnya apa yang hak-hak termasuk asasi, bukan hak asasi, termasuk juga pembatasan-pembatasannya. Gitu. Jadi dalam konteks misalkan hak kebebasan beragama, tadi saya sudah sampaikan, dan ini sudah muncul di dalam salah satu sidang S3 disertasi, begitu ya, persoalan mengenai pendirian rumah ibadah. Pada saat sidang itu ada yang mengatakan pendirian rumah ibadah sulit sekali, ini kan bagian dari freedom of religion. Kemudian
ada perkembangan diskusi di situ, pertanyaan ini yang asasi yang mana, menjalankan agama dan kepercayaan atau mendirikan rumah ibadah. Apakah tanpa rumah ibadah orang tidak bisa menjalankan agama dan kepercayaan? Inilah yang tadi saya katakan bahwa tafsir-tafsir itu berkembang terus begitu, dan itu tidak boleh ditutup kemudian dilakukan klaim tunggal. Kebebasan menikah misalnya di dalam pasal 16 UDHR, itu kan semua orang bebas untuk menikah, bebas membentuk keluarga. Tapi ketika berkaitan dengan Islam misalnya, maka itu dibatasi oleh ketentuan syariah. Nah, ini adalah pembatasan-pembatasan tadi. Ketika kita bicara pembatasan HAM, maka yang penting itu adalah perspektif hubungan antara negara dengan individu. Karena negara lah yang dapat melakukan pembatasan-pembatasan melalui berbagai instrumen hukum tadi. Dan pembatasan hak politik misalnya itu dapat dilakukan untuk kepentingan pencapaian tujuan sosial ekonomi. Singapura clear, contohnya jelas. HAM dibatasi untuk politik gitu ya, tapi ada tujuannya. Dengan demikian pembatasan itu bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang lain gitu. Nah, ini di dalam konteks freedom of religion ini bagaimana pembatasan? Apakah untuk public order secara keseluruhan sebagaimana? Nah, hal-hal yang tadi saya sampaikan menunjukkan bahwa persoalan HAM itu secara konseptual itu sangat kompleks. Tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan gitu ya Pak ya. Sekarang kita akan mulai masuk pada bagaimana hubungan antara hukum dan HAM. Di dalam hubungan antar manusia itu ada dalil umum berupa aturan moral untuk menjamin hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain. Hak saya untuk berbicara dibatasi oleh hak Pak Zainal gitu ya. Saya tidak boleh kemudian hate speech misalnya, rasis dan lain sebagainya. Itu dibatasi oleh hak orang lain. Hak milik seseorang juga dibatasi oleh hak milik orang lain. Tetapi aturan moral ini tidak dengan serta-merta dapat menjamin bahwa hak asasi manusia itu dapat berjalan dengan baik. Dalam kenyataan, aturan moral itu tidak mencukupi untuk tegaknya hak asasi manusia. Apapun paham atau konsep yang digunakan mengenai hak asasi manusia tidak akan banyak berarti tanpa instrumen mekanisme untuk mewujudkannya. Dan instrumen utama itu adalah hukum. Mau tidak mau. Hukum akan menentukan batas-batas hak seseorang dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak lain. Namun, ketika hukum hadir, dia bisa pedang bermata dua. Hukum dapat digunakan sebagai alat penindas, tapi hukum juga digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Bagaimana caranya agar hukum dapat berfungsi seperti yang diharapkan? Ajaran demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu tadi di dalam paparannya Faith mengatakan bahwa weak rule of law itu menyebabkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi terkendala juga gitu ya. Nah, jadi ini salah satu cara agar hukum tidak dijadikan sebagai alat penindas. Dengan demikian, titik singgung demokrasi dan negara hukum itu dapat dilihat dari dua ini, gitu ya. Hukum menjadi dasar bagi setiap tindakan negara atau pemerintah. Kemudian juga hukum yang dibuat itu harus didasarkan pada partisipasi rakyatnya. Ada beberapa isu ketika kita masuk pada kebebasan beragama dan berkepercayaan. Di dalam catatan singkat saya ada 3 isu paling tidak. Yang pertama adalah makna atau konsep, kemudian pengaturan bagaimana relasi hukum internasional dan nasional, kemudian menukik pada hukum nasional. Masalah konsep misalnya, kembali lagi tadi hukum alam dan positivis, termasuk juga pandangan universalisme, partikularisme, termasuk pemahaman HAM dari perspektif Pancasila. Saya melihat di dalam laporan ini sayangnya Pak Zainal mungkin lupa tidak memasukkan ada buku tulisan yang ditulis oleh Dr. Yudi Latif, Negara Paripurna. Bagaimana dia menafsirkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini mau tidak mau ketika kita bicara hak asasi manusia di Indonesia, bagaimana sih perspektif Pancasila? Saya beri contoh sekarang. Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights mengatakan everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief. Termasuk hak untuk berpindah agama. Apakah termasuk juga di situ hak untuk tidak beragama?
pasal 18 UDHR ini dibahas, delegasi Saudi Arabia keluar dari ruangan dan abstain, karena di dalam pandangan mereka hak untuk berpindah agama itu tidak dikenal di dalam Islam. Nah, ini menunjukkan Pak Zainal bahwa dari awal ketentuan-ketentuan mengenai freedom of religion ini memang sudah begitu gitu ya, dinamis, ada pemahaman-pemahaman. Nah, pertanyaannya kita sekarang di Indonesia gitu ya, kalau hak freedom of religion itu termasuk freedom, kebebasan untuk tidak beragama, bagaimana dengan perspektif Pancasila? Sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, itu yang tadi ditanyakan oleh beberapa teman, inilah keunikan Indonesia. Begitu. Memandang freedom of religion, memandang hak asasi manusia di dalam perspektif Pancasila itu seperti apa? Nah, ini sayangnya Pak Zainal, saya yakin karena keterbatasan waktu, ini agak luput gitu dari analisis gitu ya. Jadi sangat menekankan pada peraturan, tetapi kurang pada konsep-konsepnya, terutama filosofis bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Padahal di dalam kita memahami satu urusan atau apapun namanya, apalagi yang berkaitan dengan perspektif Pancasila itu tidak dapat kita negasikan. Oleh karena itu, ketika kita bicara mengenai tafsir tunggal itu, yang dikhawatirkan adalah internasionalisasi hak asasi manusia. Kita tidak membuka pada tafsir-tafsir lokal hak asasi manusia. Kita sangat memaksakan pada tafsir-tafsir internasional hak asasi manusia. Kemudian dalam perspektif relasi hukum internasional hukum nasional, bagaimana daya ikat perjanjian internasional? Kemudian bagaimana efek atau implikasi meratifikasi perjanjian internasional? Ini juga menjadi persoalan di Indonesia. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, tapi bagaimana pelaksanaannya? Kita masih berkutat pada monism, dualism, dan lain sebagainya. Sepanjang belum ada enabling statute, belum ada delegated legislation, undang-undang ratifikasi ini belum bisa efektif dilaksanakan. Itu antara lain pandangan-pandangan yang dipegang oleh para hakim, terutama para hakim yang berada di dalam lingkup Mahkamah Agung misalnya. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak, gitu ya. Termasuk juga tadi yang saya lupa, yaitu relasi hubungan antara negara dengan agama. Memang konstitusi Filipina secara eksplisit verbis mengatur hubungan itu. Indonesia dikatakan tidak secara eksplisit mengatur. Namun, kalau kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari, bagaimana kita memaknai kehadiran Kementerian Agama? Ini juga mungkin tidak ada Pak Zainal di dalam report ini. Bagaimana kita memaknai kehadiran Kementerian Agama? Dalam pandangan saya, ketika Indonesia mendirikan Kementerian Agama, maka di situ kita dapat melihat bahwa dari sejak awal Indonesia merdeka, memang negara akan melakukan campur tangan terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Secara kelembagaan, buktinya ada pada Kementerian Agama. Karena kementerian itu merupakan jabatan yang membuat konkretisasi dari negara. Gitu. Nah, saya tidak tahu apakah di negara-negara ASEAN ada enggak gitu ya Kementerian Agama. Gitu. Nah, Indonesia ini unik, bukan hanya keunikan dengan beragam agama, kemudian kepercayaan, tapi termasuk negara itu punya yang namanya Kementerian Agama dengan direktorat jenderalnya. Bagaimana kita memaknai kehadiran Kementerian Agama di dalam perspektif itu tadi, freedom of religion. Kemudian yang terakhir, dalam kaitan dengan hukum nasional, ini ada hukum publik, hukum privat. Hukum publik saya sengaja stressing pada pendirian rumah ibadah, yaitu di dalam beberapa diskusi pendirian rumah ibadah kita dilihat dari perspektif hukum administrasi negara. Kemudian juga termasuk beberapa persoalan dengan pengaturan dan penegakan seperti tadi disampaikan. Tapi apakah diskriminasi dimungkinkan gitu ya? Di dalam ajaran hak asasi manusia ada yang namanya diskriminasi positif. Itu dimungkinkan. Nah, apakah peraturan itu diskriminasinya negatif semua?
atau kan memang ada diskriminasi positif. Demikian Ibu dan Bapak, diskusi apapun yang dilakukan oleh kita di sini dalam kaitan dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan, haruslah kita mulai dengan niat kita, gitu ya, untuk tidak memperkeruh suasana, tetapi mencoba melihat freedom of religion dan faith ini di dalam perspektif yang lebih luas, di dalam perspektif yang lebih komprehensif, gitu ya, di mana perbedaan, persamaan itu dimungkinkan untuk bertemu kemudian berdialog. Terima kasih Bu.